Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik semuanya, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan, rezekinya lancar terus, yang belum nikah. Maksud saya semoga dimudahkan jodohnya, begitu. Ya, balik lagi sama saya Mamang. Seperti biasa, yuk kita berselancar di dunia maya. Kita akan membahas informasi-informasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke ya kalau ada ya. Yuk kita cus ke video pertama aja biar gak lama. Deddy Mulyadi dikritik keras oleh anggota DPRD tentang kira budaya yang dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut, dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Balasannya. Tapi KDM langsung sindir dan berikan jawaban cerdas yang bikin anggota DPRD itu tertunduk malu. Di mana duitnya? Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Itu loh. Kok semewah itu? Tongka aing nyarekana, kasihan usah pakai APBD tapi goreng. Aing betul pakai APBD tapi alus. Nah resia. Nu make APBD di cokot batina acara nasa kitu na hungkul teu rame. Teu pada nyareka. Aing mah teu make APBD puluhan ribu jelang ngebagja. Gitu atuh. Deddy Mulyadi dikritik Dibahas ya teman-teman semuanya ya. Cuman kayaknya videonya itu terlalu pendek ya. Saya pengen tahu, atau mungkin di antara teman-teman ada yang pengen tahu full videonya. Yuk kita coba nonton bareng-bareng. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa cita-cita Pak Gubernur akan pendidikan dan kebudayaan memiliki cita-cita yang sangat luhur. Yang pertama terkait masalah kebudayaan, saya ingin membahas sedikit tentang Milangkala Tatar Sunda. Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris, karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi, tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. 2. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut, dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali, tapi satu sisi diakui dalam perencanaan? Hal ini menghina logika pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1, sekaligus melanggar UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. 3. Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya, baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Apalagi dilaksanakan setelah dan seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian 1 tahun sebelumnya, yaitu LKPJ. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana, serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda, susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD,
SMP, SMA, dan masyarakat secara umum, dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti, bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Oke, jadi begitu ya dari siapa nih? Bapak DPRD Kang Maulana. Komentarnya PKS ya? PKB kayaknya dia nih. Kan lucu aja hari judulnya Hari Milangkala Tatar Sunda, Kang, gitu ya. Terus kemudian secara sandaran sejarahnya adalah penobatan raja. Terus kemudian juga pada prakteknya adalah mengkirabkan atau mengkelilingkan mahkota binokasi gitu. Jadi apa ya, ini ada ketidakcocokan gitu, ada ketidakrelevan antara landasan sejarah gitu. Terus kemudian apalagi dihubungkan dengan tadi itu program kegiatan, perencanaan dengan praktiknya gitu, pelaksanaannya. Jadi ayolah gitu, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi dan lagi ini kayak apa ya, programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin kesini tuh makin kayak gitu gitu. Jadi termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan, mungkin seperti itu mungkin. Makanya saya lihat ini acara Hari Milangkala Tatar Sunda ini ya terlihat ya terlalu dipaksakan lah gitu ya. Wanjir, terlalu dipaksakan tuh katanya teman-teman ya. Kita cek komentarnya dulu. Dari Widi Valentino, fungsi DPR Jabar apa sih? Loh, nih saya kasih tahu ya, fungsi DPR menurut orang oge bisa. 1. Kunjungan, makan-makan, duduk, pulang bawa oleh-oleh. Jangan lupa foto-foto biar SPJ cair. Menurut orang oge bisa, bukan menurut saya. Gini teman-teman, kita juga harus fair ya teman-teman ya. Karena kan fungsi DPRD itu kan kalau nggak salah itu ada 3 ya. Itu baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah kalau fungsinya yang pertama, setahu saya adalah fungsinya legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Yang kedua fungsinya adalah anggaran. Jadi kayak ngebahas persetujuan terhadap perancangan APBD yang diajuin sama pemerintah daerah ya. Terus di sini dia juga berhak untuk menentukan kemana duit rakyat atau daerah itu bakal dialokasikan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau controlling. Nah, dari ketiga fungsi tadi itu si Bapak Maulana menggunakan kekuatannya sebagai seorang DPRD untuk mengkritisi apa yang Bapak Aing lakukan. Ya nggak apa-apa karena fungsi DPRD kan memang begitu. Cuman kita nggak boleh melihat satu persoalan kan cuma dari satu sisi mata koin saja toh. Nih, dari Brawijaya mengidolakan, mengagumi, mendukung boleh, tapi setiap pendapat harus dihormati. Mungkin pernyataan dari DPRD Jabar ini ada benarnya, jadi jangan terlalu fanatik. Saya juga warga Jabar yang memilih beliau. Nah ini berarti nih netral. Kan gitu sih. Cuman begini teman-teman ya, begini ini ya. Jadi gini, apa yang dilakuin KDM kemarin ya tentang acara Kira Budaya Minangkala Tatar Sunda, itu teman-teman bisa lihat sendiri kan. Pertama ada arak-arakan budaya, ada mahkota binokasi, ada juga pakaian adat, ada seni Sunda, ada banyak pokoknya. Dan dilihat dari antusiasme masyarakat, banyak masyarakat yang suka. Kenapa? Karena sekarang budaya lokal itu makin jarang diangkat. Anak kecil sekarang lebih hafal dance di TikTok daripada lagu daerahnya sendiri. Coba tanya orang-orang di luar sana, apa yang dia tahu tentang budaya Sunda? Paling cuma bahasanya kayak punten sama mangga. Udah kelar.
Kembali lagi teman-teman, ada pro dan kontra. Di sini kan dari komen-komenannya ada yang bilang, lah kritik kan wajar nih, seperti dari Bro Brawijaya ini kan. Kritik mah wajar kan gitu ya, maksudnya kan ya. Ada juga yang, ini kan budaya Sunda dihidupin lagi nih, kok malah dipermasalahkan. Dan jujur teman-teman, kalau dipikir-pikir ya memang susah jadi Bapak Aing. Susah. Bikin acara dibilang pencitraan, nggak bikin acara dibilang nggak kerja. Nanam pohon disindir, bongkar bangunan dimarahin, bantu rakyat dibilang settingan. Bapak Aing ini memang dari dulu suka banget sama budaya Sunda. Beliau kemana-mana pakai pakaian adat ikat kepalanya orang Sunda, ngomong pakai filosofinya orang Sunda, dan bahkan banyak programnya yang nyambung ke budaya dan juga alam. Dan sebenarnya itu bukanlah hal baru toh. Waktu jadi Bupati Purwakarta, gaya beliau juga memang udah begitu. Makanya banyak masyarakat yang merasa budaya Sunda sekarang justru lebih hidup dan lebih dikenal oleh generasi muda. Karena coba jujur aja nih, kalau nggak ada acara kayak begini-begini, anak muda sekarang tahu nggak tuh mahkota Binokasi dari mana? Ya kalau kita bicara sejarah, tentu bisa diperdebatin dong. Namanya sejarah itu pasti banyak versi satu ya. Banyak versi, banyak tafsir, dan juga banyak dilakukan penelitiannya di sana. Dan memang tugas akademisi itu mengkaji itu. Nah yang jadi pertanyaannya sekarang kan, apa sih tujuannya acara ini, apa sih? Ya kan? Apakah untuk ngebuktiin sejarah apa gimana? Atau untuk membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Sunda? Ini loh yang harus dipahami, teruntuk Bapak Maulana anggota DPRD yang terhormat. Karena mayoritas masyarakat kita yang datang ke kirab budaya itu bukan bawa buku yang tebal-tebal untuk ngecocokin sejarah yang terjadi, enggak. Mereka datang ke sana karena apa? Karena mereka senang melihat budayanya diangkat. Budaya di daerah mereka hidup, ada pakaian Sunda, ada kesenian Sunda, ada iring-iringan budaya di sana. Dan suasananya itu bikin orang jadi bangga menjadi orang Sunda. Dan jujur aja ya, di zaman sekarang budaya lokal itu apa seperti saya bilang tadi, makin tenggelam. Anak kecil itu lebih tahu apa skin Mobile Legend, lebih tahu apa joget-joget di TikTok. Miris nggak? Miris teman-teman. Nah kalau ada sekarang dia pemimpin yang mencoba untuk menghidupin budayanya lagi, budaya daerahnya nih ya, kenapa mau dimatikan? Dan satu juga yang penting teman-teman, acara budaya itu bukan cuman soal sejarah, tapi juga soal simbol. Simbol apa teman-teman? Simbol persatuan, simbol identitas, simbol bahwa Sunda masih punya budaya untuk hidup. Karena budaya yang gak dirayakan itu lama-lama apa? Hilang. Kita jadi krisis identitas, dan kalau budayanya hilang, identitas kita ya juga hilang. Terus tadi Bapak Maulana bilang ini mengajarkan sejarah Sunda yang salah. Beliau bilang kayak gini, seolah-olah mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat. Coba kita lihat kenyataannya ya, sebelum acara ini viral, berapa banyak anak muda yang peduli sama sejarah Sunda? Jujur aja, ya kan? Tapi setelah adanya acara kirab budaya ini, orang tuh mulai tahu apa itu Binokasi, apa itu Pejajaran, apa sejarah Sunda. Artinya apa? Artinya rasa penasaran masyarakat terhadap budaya itu apa? Itu meningkat. Masuk akal nggak? Dan menurut saya pribadi itu udah bagus. Karena ketertarikan terhadap sejarah itu lahir dari rasa suka dulu. Kita harus suka dulu sama sejarah. Kan yang penting masyarakatnya suka dulu, cinta dulu, bangga dulu. Soal pencampuran sejarah itu bisa terus diperbaiki dengan data-data dan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh akademisi. Dan Bapak Aing sendiri juga nggak pernah bilang ini satu-satunya sejarah Sunda yang paling benar. Ada Bapak Aing ngomong kayak gitu? Nggak ada teman-teman. Bapak Maulana tadi mempertanyakan tentang transparansi anggaran. Katanya bisa sampai miliaran rupiah. Dan saya setuju satu hal, kalau soal uang rakyat kan memang harus transparan. Teman-teman bisa lihat itu di postingan Bapak KDM di Instagram, di TikTok. Pasti ada muncul berita tentang anggaran. Mau kurang transparan apa lagi itu duit?
Coba teman-teman lihat video-video kirab budaya kemarin deh. 1, warung penuh, pedagang ramai, hotel ramai, orang-orang banyak datang dari luar daerah. Artinya apa? UMKM-nya hidup. Nah itu uang muter juga ke masyarakat. Kadang kita ini lucu loh teman-teman. Lucunya gimana sih? Kalau ada konser di luar negeri miliaran ya, wah keren gitu loh. Kalau budaya sendiri, anjing, pemborosan. Padahal uang yang keluar juga kembali ke rakyat kecil. Yang jual minuman dapat untung, yang jual makanannya laku, pengrajin adat kebagian orderan. Kan pengrajin itu tuh dapat kan mereka pesanan. Jadi apa? Ekonominya gerak. Ini yang tidak beliau hitung. Apalagi poin yang disinggung tadi, tidak ada empati terhadap rakyat. Beliau bilang acara budaya ini itu menciderai empati terhadap masyarakat miskin, pendidikan juga, kesehatan juga, dan pasca bencana. Oke, mari kita pakai logika sederhana kita. Apakah ketika ada acara budaya berarti pemerintah berhenti bantuin rakyat? Jawab. Enggak kan? Sabar Pak, saya lagi bikin video Pak. Faktanya apa teman-teman? Bapak Aing turun ke masyarakat, tetap bantuin warga, tetap cek sekolah tuh, tetap ngurusin banjir, tetap ngurusin jalan. Itu nggak lihat tuh postingan-postingannya Bapak KDM tuh, malamnya acara kirab budaya, paginya udah ngelancong kemana-mana, bantuin orang. Berhenti nggak bantuannya Pak KDM? Tidak. Nah berarti kan kegiatan budaya tidak membuat pemerintah berhenti bekerja. Karena pemerintah itu bukan anak kos yang kalau beli seblak gak bakal bisa beli kopi lagi. Duitnya habis gitu maksud saya. Ya program pemerintah kan itu bisa berjalan bersamaan. Budaya jalan, pendidikan jalan, bantuan sosial jalan, perbaikan jalan-jalan di daerah juga jalan. Dan satu hal lagi, jangan anggap budaya itu tidak penting. Karena budaya juga bagian dari pendidikan. Budaya mengajarkan apa? Identitas, mengajarkan karakter, mengajarkan rasa memiliki terhadap daerah sendiri. Mana tadi di video yang rekaman suaranya doang itu, si Bapak Maulana anggota DPR tuh bilang apa coba tadi itu? Acaranya aneh. Apa tadi kata itu? Katanya dasar sejarahnya penobatan raja. Lalu ada mahkota Binokasih daerah keliling. Dan beliau menyindir seolah-olah KDM pengen diarak, pengen diagungkan, bahkan disebut pengen main raja-rajaan coba. Gini ya Pak Maulana yang terhormat, begini dan teman-teman yang budiman. Kalau kita ngomongin budaya Sunda, kerajaan Sunda, mahkota, kirab budaya, ya memang simbol-simbol kerajaan itu pasti muncul di sana. Ya masa iya sejarah Sunda simbolnya apa? Wifi IndiHome nggak mungkin. Jadi kalau diarak dalam acara budaya, ya wajar. Sama kayak budaya Jawa ada apa? Ada keris. Budaya Betawi ada apa? Ada ondel-ondel. Budaya Bali ada apa? Ada upacara adatnya. Yaitu simbol budaya, Bapak. Bukan berarti gubernurnya mau jadi raja. Terus tadi disindir juga. KDM pengen diarak dan diagung-agungkan. Teman-teman semua, mari kita jujur. Kalau masyarakat datang rame-rame itu karena memang kan masyarakat suka dan antusias. Bukan karena dipaksa. Kalau rakyatnya nggak suka, ya acaranya pasti sepi. Rakyat Indonesia itu kan susah dipaksa datang kalau nggak tertarik. Ngerti tidak? Lihat aja tuh acara RT. Kalau nggak ada snack, nggak ada beginian nih, sepi tuh acara tuh. Tapi kirab budaya kemarin, ramenya. Kalau Bapak bilang KDM pengen diagung-agungkan karena diarak masyarakat, naik kuda, dada-dada, ya itu kan masyarakatnya datang itu karena antusias, karena tertarik, karena suka. Jadi maksudnya teman-teman jangan lihat budaya cuman sebagai acara seremonial. Karena di belakang situ, di belakang acara budaya itu ada ekonomi rakyat yang juga ikut bergerak. Ya Bapak Maulana, komentar-komentarnya. Yuk lanjut nih komentar-komentarnya nih. Akila, saha maneh? Maulana Yusuf tuh namanya tuh. Setuju dengan Kang Maulana Yusuf. Yo balasannya kita lihat dulu nih. Siap pasti anak Abah Hanis. Lanjut ke video berikutnya aja dah.
Ini si Maulana Ucup dari fraksi PKB pengen kelihatan cerdas, ya kan, mengkritisi KDM, ya kan, tentang acara binokasi itu. Tapi yang justru terlihat itu bukan kecerdasannya, bukan juga kritisnya, tapi malah kelihatan begonya doang begitu loh. Jadi ya akhirnya kan netizen juga menganggap ya udah itu dia mewakili sebagian kecil orang-orang yang benci KDM ataupun orang-orang yang disunat dana hibahnya. Kesimpulannya tuh malah ke sana begitu loh. Nah, si Ucup bilang acaranya KDM itu disebut pesta. Nah, ini nih salah satu bentuk kebodohan begitu. Dia tuh nggak paham yang namanya strategi marketing. Dia bilang ketika Jawa Barat sedang di bawah garis kemiskinan, ya disebutin lah semua kesusahan-kesusahan, tapi di sisi lain pesta. Pesta dari mana coba nih? Namanya juga orang blow on ya, nganggap itu pesta. Coba kita lihat dari sudut pandang strategi marketing, itu tuh bukan pesta gitu loh. Itu dia tuh sedang iklan, sedang marketing, sedang melakukan strategi marketing. Biayanya kalau disebutkan tadi sama si Ucup tuh 2,5 miliar, itu tuh murah gitu loh. Bayangkan itu berapa hari binokasi itu menelan dana 2 sekian miliar kan, 2,5 miliar. Lah, kalau kamu mau mempromosikan Jawa Barat, apalagi mempromosikan budaya, value budaya Jawa Barat, itu kalau kamu masang iklan di TV, bayarnya 30 detik. Per 30 detik itu 3,4 miliar. Kita panggil Pak Ucup aja yuk, jangan Pak Maulana ya. Ya, Pak Ucup aja ya. Hanya di sini tuh Ucup nggak paham strategi marketing gitu loh. Coba bandingkan 2,5 miliar yang acaranya berapa belas hari gitu dengan 30 detik per 30 detik 3,4 miliar. Justru itu tuh murah. Apalagi KDM-nya itu sendiri itu sebagai artisnya, sebagai selebritisnya. Kalau lu bayar iklan ke TVRI 30 detik di prime time ya kan 3,4 miliar, lu masih harus bayar artis. Ya kan? Masih harus bayar artis tuh. Nah, ini artisnya gratis KDM. Emang yang bikin lautan manusia membludak itu apa sih? Sosok KDM-nya. Bukan cuma tampilan budaya Sundanya, tapi juga sosok KDM-nya. Ini kan harusnya diuntungkan gitu loh. Kalau orang yang paham strategi marketing, kecuali ya kayak si Ucup, bisanya nyinyir doang, kritik doang, tanpa dasar. Mana kritik dan nyinyirannya, baca lagi tuh, saya lihat ya kan di videonya itu dia tuh baca begitu loh. Itu kan bukan hasil pikirannya dia, mungkin ada penulis skenarionya, ada penulis naskahnya. Ini si Maulana Ucup. Aduh, Bapak Ucup. Komentarnya nih dari Muhammad Firas. Mana paham si Ucup tentang marketing? Dari cara dia berbicara dan dari teks yang dia baca, sepertinya memang beliau tidak paham. Betul pisang Kang, Pak Deddy strategi marketingnya luar biasa, mempromosikan Jawa Barat dan budayanya. Luar biasa, mantap. Mantap memang. KDM is the best gubernur Jabar. Biarlah dikatain apa Pak KDM, yang penting rakyatnya dukung. Nah ini kan, yang penting apa? Rakyatnya seneng. Yang kepanasan cuma beberapa doang. Lanjut lagi. Kang Deddy lagi-lagi nemuin galian kabel optik yang bikin trotoar kotor. Nah, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan dia udah ngasih peringatan sebelumnya. Tapi yang punya proyek seolah-olah acuh dan gak peduli. Akhirnya mandor proyek ini kena marah Deddy Mulyadi. Ya kan? Ini nggak mungkin bisa balik ke awal. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin ini bisa balik ke awal tuh, nggak mungkin. Dan kerjanya nggak begini, jangan dulu dibongkar semua. Kalau mau bongkar seblok, pasang dulu sampai rapi, bongkar seblok. Mandornya mana mandornya? Bisa nggak sih terkoordinasi? Pekerjaan itu gini loh, rencana Pemprov atau Pemkab bangun drainase kapan? Trotoar kapan? Kan pekerjaannya bisa bareng. Yang mengerjakan trotoar gali dulu, pasang lagi, selesai rapi. Nanti Bapak pasang, gali lagi, pasang lagi. Ini biayanya jadi bangun trotoar jadi 2 orang loh. Kan mahal biayanya. Bapak Eng tuh sedang nunjukin ya bahwa kalau garis kuning dan pavingnya udah kena tanah dari bekas galian kayak gitu, hasil akhirnya biasanya nggak akan sama lagi seperti kondisi awal gitu ya. Kita semua udah pasti lihat lah, banyak orang ngegali kanan kiri di pinggir jalan. Tapi apa? Ditutup lagi mah ditutup lagi. Cuman ya bentuknya nggak kayak awal. Trotoar baru dibangun, besok dibongkar lagi, baru rapi sebentar, digali lagi. Bapak yang tadi bilang kan, pekerjaan kayak gitu itu harus saling terkoordinasi. Kalau mau bongkar trotoar ya koordinasi dulu sama proyek drainasenya gimana, proyek kabel bagaimana, proyek utilitas yang lain bagaimana. Jadi kerjanya tuh bisa berbarengan, bisa sekalian. Terus kalau nonton video panjangnya, Bapak yang tuh bilang loh, kalau butuh apa-apa itu bilang sama saya. Kan,
nanti saya bantu. Komentar-komentarnya dari Rahmat H. Sama juga galian kabel yang lain, jalan jadi rusak, kadang terbengkalai, tidak bisa rapi seperti semula, kadang pasang asal jadi. Ya begitu. Tidak ada tanggung jawab. KDM menasihati mandor. Bapak Aing dilawan, bagaimana ceritanya? Emang KDM gak ada lawan cerdasnya, yang lain hanya tidur saja, yang penting terima gaji. Rakyat maju apa tidak gak ada urus. Lain halnya KDM, memang cerdas dan peduli rakyatnya. Mbah Kung, cakep Mbah Kung. Lah itu mandornya, kan pernah diomelin juga. Mandornya kagak tobat. Lanjut video berikutnya ya. Daripada orang tiap bulan dikasih bantuan tanpa produksi, lebih baik mereka suruh jadi tukang sapu, kasih honor. Mereka akan bekerja. Saya, dinas sosial coba data. Daripada orang-orang miskin, kemudian tiap bulan dikasih bantuan, tetapi mereka tidak berproduksi, malah tidak ke sawah gara-gara dapat bantuan, lebih baik mereka jadi tukang sapu, gaji tiap bulan walaupun 1,5 juta, ibu-ibu misalnya 50 ribu, kasih denah di mana nyapunya, maka ekonomi akan berputar dan rakyat kita sehat. Kenapa? Yang lain tidak akan ikutan. Ikutan apa? Di desa banyak hari ini yang tidak mau ke sawah. Untuk apa? Udahlah mending kene daftar jadi penerima bantuan beras daripada kudu ngaramet, capek. Produksi turun. Kenapa? Saya punya data analisis, tidak ada rakyat yang tumbuh ekonominya makmur dengan menerima bantuan secara terus-menerus. Daripada ngebiarin orang jadi pemalas, lebih baik kerja. Dapat uang, ya walaupun dikit, tapi seenggaknya Anda tidak jadi beban. Janganlah punya mental pengemis. Dari Jamila. Bener itu, kalau orang dibantu terus, orang kerjanya makan tidur. Kayak suamiku, aib itu loh mbak. Mobil rusak minta kiriman. Saya kalau urusan begini saya kagak komen lah. Betul pak, jadi malas kerja. Nah betul bibi. Lanjut dulu. Dihantui rasa cemas, rumah rusak dan terancam roboh. Terseret longsor lubang tambang PT Win Konsel. Jebol cok. Rumahnya jebol cok. Ini mah gak lama ini. Lihat. Wah, retak udah. Aduh. Di mana sini? Dihantui rasa cemas setiap hari, pasangan suami istri di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara. Kita ke Sulawesi Tenggara berarti ya. Kini harus tinggal di rumah yang rusak dan terancam roboh akibat longsor yang diduga dipicu aktivitas tambang nikel PT Wijaya Inti Nusantara. Jangankan mereka berdua, saya yang ngeliatin ini aja was-was. Aktivitas penambangan PT Win diketahui berlangsung di area samping hingga belakang rumah Pak Made sejak Januari 2026 hingga pertengahan April 2026. Setelah aktivitas berhenti, lubang tambang tersebut dibiarkan menganga. Anjir, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan lu bikin lubang sedalam 50 meter. Aduh, komentar-komentarnya. Itu emang gak ada RT atau lurah, camat, bupati, gubernur. Mau harap apa sama mereka? Saran saya, Bapak KDM culik, taruh sana. Ini sama KDM sehari kelar, serius. Yang gini-gini sama KDM sehari kelar. Ngapain dulu dikasih izin? Kan desa punya hak menolak. Yang nolak kebanyakan isdet. Mana berani desa menolak? Menolak sama saja dengan kehilangan jabatan. Kalau warga yang menolak harus siap kehilangan nyawa. Banyak sudah contohnya, salah satunya Salim Kancil. Tapi setuju pun sama saja harus siap kehilangan nyawa dan tempat tinggal. Susah karena sekarang hidup kita sudah dijajah pemodal dan pemerintah sendiri. Aduh, sumpah ya teman-teman ya, ini memang harus kekuatan netizen itu harus bersatu, serius. Ayo dong warga-warga di mana nih? Di Sulawesi Utara, yuk. Ini kasihan loh, ini 50 meter dalam loh nih teman-teman loh. Tuh teman-teman tuh, lihat gak tuh? Ini keseret, abis nih, abis nanti nih. Ya semoga cepat diselesaikan ya Pak Made ya, dan istri semoga aman selamat di sana. Lanjut video selanjutnya yuk. Assalamualaikum Sampurasun.
warga Kota Bandung, warga Bandung Raya, warga Jawa Barat, hatur nuhun pisan. Ya tadi wengi acara kirab Makuta Binokasi Sangyang Pake, ya putaran kasalapan, ya lungsur langsar, mulus rahayu berkah salamet. Ya dan kami lihat situasi di lapangan, ya pagi ini sudah ya kembali seperti. Wih, acaranya semalam, otomatis banyak sampah. Tapi ini sampahnya langsung hilang paginya. Allah Akbar cepatnya. Sedia kala, ya kebersihan, ya alhamdulillah, ya sudah dibereskan begitu ku tim kebersihan dari Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, sinergi dengan tim kebersihan Dinas LH Kota Bandung ya. Sudah mulai bersih, ya tentu kami ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat. Ya luar biasa kita mendapatkan kebanggaan sebagai warga Jawa Barat ya yang punya budaya adiluhung, budaya Sunda, dan dibuktikan dengan penyelenggaraan kirab Makuta Binokasi yang masyarakat tumplak begitu, tumpah ruah tetapi aman dan lancar. Ada aman dan lancar. Beberapa yang kita tengah benahi pasca kegiatan tadi malam, antara lain taman-taman ya beberapa di antaranya terutama yang di pinggir jalan rusak begitu, dan pagi ini langsung ditata, pagi ini langsung mulai diperbaiki, di antaranya di depan Pullman. Nah ini nih. Asik. Iya tilas wengi berarti nya. Ya, ya walaupun ini area umum tapi lokasinya di depan Pullman, dan ya, petugas kebersihannya, petugas tamannya langsung melakukan penataan. Kami cek-recek kondisi lapangan dari Jalan Diponegoro, Gedung Sate sampai ke Kiara Artapak. Dan alhamdulillah ya kondisi jalan ya demikian juga trotoarnya dalam keadaan bersih dan relatif rapih. Kondisi Komentar-komentarnya, yuk baca komentarnya yuk. Waalaikumsalam Pak Sekda, alhamdulillah acara tadi malam sangat luar biasa. Tapi ada sedikit masukan, yaitu tiap kota kabupaten tidak ada namanya. Jadi saya agak sedikit bingung, ini daerah dari mana. Mudah-mudahan ini sebagai masukan untuk dievaluasi. Setuju juga tuh. Karena kalau kita lihat di PKB di Bali, Pesta Kesenian Bali, itu setiap iring-iringan itu ada membawa papan nama dari daerahnya masing-masing. Oh dari Denpasar. Dari mana lagi tuh saya nonton tuh? Oh dari Klungkung ada, Gianyar ada, itu lewat. Jadi kita tahu, masyarakat tahu. Kalau misalnya ini kesenian budaya dari kabupaten mana, begitu ya. Calon wali kota Bandung 2029. Kalau feeling saya mah masuk ini serius. Amin tuh kan? Pak jalanannya tolong disiram ini tuh. Warga udah nggak mau tinggal di sini ini. Tuh rumah ini semua tuh satu jalur udah kosong semua ini kalau siang. Mobil-mobil tambang dengan tonase tinggi, jalan rusak, kotor, dan polusi. Pengusaha hanya menggunakan fasilitas tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Rakyat mendukung penutupan tambang dengan berbagai alasan. Sementara pengusaha tolol mau tambang dibuka dengan menggerakkan warga dan kepala daerah untuk demo. Tambang segera dibuka. Bupati, Pak Bupati, Bapak Bupati, Pak Bupati, ini kan yang Pak Bupati mau. Allah Akbar, Pak Bupati, tanggung jawab sih ya Pak Bupati. Bupatinya mana? Jangan ke ADM aja di demo. Pasang batang kelapa bang. Jangan. Biasa, bawa mobil biasa, bawa motor biasa, lewat mana kalau dipalangin begitu? Demo aja bang. Tuh, gas yuk, demo yuk lagi yuk. Bisa yuk. Mau sampai kapan itu? Yang kaya masih gelintir orang doang. Kalau misalnya memang tambang itu adalah sesuatu yang sangat diagung-agungkan, masyarakat di sana sudah pasti kaya raya. Tapi yang kaya kan yang ono, yang punya tuh kaya banget tuh, tapi yang dikorbankan warga sendiri. Aduh. Siapa coba yang bisa hidup rumah di depan jalan yang kayak gitu debunya? Siapa? Kagak ada yang bisa hidup kayaknya mah. Jalan tambang kan kita lihat progresnya. Pertama kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kan gitu, kita ingin, katanya ini kan kita ingin pada kajian lingkungan. Yang kedua, kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan. Kan gitu loh, untuk kehidupan masyarakatnya. Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat.
Kemudian pajaknya bagaimana bagi hasilnya? Karena rencana saya pajak tambang itu harus gitu kan 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya 70%. pajaknya bagaimana bagi hasilnya? Karena rencana saya pajak tambang itu harus gitu kan 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan gitu. Pak, untuk kompensasi sendiri sejauh ini gimana? Kompensasi mana? Yang tuntutan masa aksi kemarin Sudah dijelasin. sudah ada berapa Pak yang diberikan? Bukan, sudah dijelasin kok Pak. Kalau Memang saya harus tidak jelasin. tepat sasaran itu Pak? Ketika di lapangan itu tidak tepat Iya. sasaran? Yang kalau di lapangan tidak tepat sasaran, yang mengajukannya siapa? Yang tahu detail siapa? Kades desa. Ya tanya aja ke kepala desa. Ya. Ketar-ketir kalian kepala desa, ketar-ketir. Ini orang-orang di sana yang bekerja di sana, apakah kalian tidak mengerti? Ini sebenarnya kan bukan cuma sekedar soal buka tutup tambang, tapi soal sebenarnya siapa yang menikmati hasil tambang dan siapa yang menanggung dampaknya toh. Nah, karena selama ini yang sering terjadi teman-teman, gunung dikeruk nih, jalannya rusak, debunya kemana-mana, warga sekitar batuk-batuk, tapi yang kaya KDM minta penghentian sementara karena banyak faktor yang memang harus dikaji ulang kan. Mulai dari dampak lingkungan, tata ruang, kondisi masyarakat, sampai masa depan wilayah bekas tambang. Nah, keputusan itu yang bikin pro kontra antara pekerja tambang dan juga warga masyarakat yang tinggal di sana. Bapak Aing udah bilang ini soal apa? Soal keberlanjutan kan. Kalau tambangnya masih jalan, itu tadi berapa luasnya ya kan? Setelah tambang selesai, masyarakatnya mau hidup dari apa? Kan begitu. Di Indonesia itu kadang ya yang dipikir itu cuman gali sekarang, urusan nanti belakangan gitu loh. Ya nanti gitu loh. Padahal tambang itu bukan usaha kecil, dampaknya bisa panjang, bahkan bertahun-tahun sampai anak cucu juga bisa kadang berefek itu tambang tuh. Kalau gunungnya kamu tambang ya bentuk gunung berubah nih. Kalau bentuk gunungnya sudah berubah, otomatis aliran air dari puncak gunung dari atas ke bawah itu pasti berubah juga. Yang aturannya aliran airnya ke sini malah ke sini. Nah, di sini ada jalan tuh ceritanya tuh. Jalannya pasti rusak, lingkungan juga pasti rusak kan. Dia ingin pajak tambang itu 70% kembali ke desa tempat tambangnya itu berada. Nah, ini kalau diterapin besar sekali dampaknya buat warga yang bekerja di sana. Karena selama ini teman-teman semua, banyak masyarakat merasa daerah mereka tuh cuman kebagian debunya doang. Sedangkan uang besarnya itu pergi entah kemana deh. Ke bos-bos intinya lah. Padahal kalau misalnya kita mau berpikir bareng-bareng ya, kalau desa yang menanggung dampak, ya desa juga yang harus dapat manfaat yang lebih besar atau yang paling besar. Karena dampak yang ditanggung desa itu lebih banyak. Karena yang rusak jalan desa, yang kena polusi warga desa, yang setiap hari dengar suara dump truck itu juga warga desa, yang kena ISPA juga orang-orang sana. Ya jadi wajar kan kalau masyarakat sekitar tambang harus dapat porsi besar dari hasil tambang itu. Nah, sekarang masalahnya kompensasi tuh. Tadi kan wartawan sempat nanya itu, bantuan kompensasi untuk pekerja tambang yang demo kemarin bagaimana? Ramai soal dugaan bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran. Dijawablah sama Bapak Aing, kalau tidak tepat sasaran, yang mengajukan siapa? Yang tahu detailnya siapa? Tanya. Dijawab sama wartawannya, kepala desa, ya tanya itu. Sebenarnya kan KDM sedang menjelaskan ya bahwa data penerima itu berasal dari bawah kan, ya kan? Dari bawah nih, datanya dari bawah nih. Karena pemerintah provinsi tentu nggak mungkin tahu detail satu persatu warga yang ada di lapangan. Nah, biasanya data memang diajukan lewat perangkat desa atau pihak setempat. Dan jujur aja, masalah bantuan tidak tepat sasaran itu memang penyakit lama di negeri Konoha ini. Kadang yang harusnya dapat malah kagak dapat, yang hidupnya udah mapan malah masuk daftar. Baca komentar-komentarnya nih, pemimpin banyak aturan. Balasannya, nambang sudah lama kok tidak kaya-kaya, tetap aja susah. Terus yang kaya siapa? Yang kaya ya bos. Itu berjabat tangan sama bupati ngomongin jalan tambang tahun 2026 selesai. Sekarang aja belum apa-apa. Gini ya, abang siapa nih? Abang putra daerah. Coba di cross check ke bupatinya ya. Ingat kata KDM itu ya. KDM itu tidak punya wilayah. Ingat kata KDM kan? Gubernur itu tidak punya wilayah.
Yang kerja siapa? Bupati, wali kota, Pemkot. Bawah-bawahnya tuh yang kerja tuh. Tugas gubernurnya sebenarnya mantau doang gitu loh. Sasat-sasat nyuruh-nyuruh doang, tapi bawahnya kerja atau kagak. Yang aturannya job desknya gubernur begitu, tapi sama bapak aing dirubah. Doi ngebongkar PKL, turun ke sekolah-sekolah, ke rumah rakyat miskin, sidak sana sini. Kurang bersyukur apa kalian punya pejabat seperti ini? Oke, mungkin cukup segitu aja ya ocehan saya tentang berita-berita yang ada di internet yang seliweran. Semoga satu duanya bermanfaat dan menjadi bahan pikiran buat kita semua. Sehat selalu buat teman-teman penonton channel YouTube Warung Politik. Semoga rezekinya lancar, semuanya dapat keberkahan, dan yang belum nikah cari pasangannya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.